menimbulkan kerusakan. Tapi perkara itu kita butuhkan seperti halnya kita membutuhkan baju. Apa contohnya? Perkara-perkara yang menjadi fitnah, menjadi godaan, berpotensi merusak, tapi kita butuhkan seperti halnya kita butuh baju. Contohnya televisi, TV. Ibu-ibu di rumah ada TV apa enggak? Ada TV-nya? Ada. Yang bapak-bapak di rumah ada TV-nya? Ada TV. Tiap hari TV-nya nyala apa enggak? Kira-kira kalau menyalakan TV, yang ditonton itu tabligh akbar, pengajian atau sinetron? Sinetron. Kalau sudah sinetron, saudara, itu isinya fitnah. Yang namanya film di TV fitnah. Walaupun judul filmnya tentang pesantren, tentang ustaz, pasti ada bumbunya nanti ustaz pacaran dengan ustazah. Padahal di pondok kan nggak boleh begitu. Pokoknya di TV, apapun yang masuk TV ini asalnya di luar TV bagus, di TV malah nggak bagus. Itu pesan yang ada di TV. Artinya dampaknya negatif, saudara. Merusak. Kadang di TV ini diajarkan bagaimana caranya seorang laki-laki mengungkapkan cintanya pada perempuan. Bagaimana seorang laki-laki merayu perempuan. Bagaimana caranya seorang perempuan menarik perhatian laki-laki. Lengkap di TV. Itu kan pelajaran, secara tidak langsung memberikan pelajaran. Ini TV. Belum lagi yang namanya HP. Saudara punya HP. HP ini fitnah apa bukan fitnah? Punya HP semua. Dan HP ini dibutuhkan seperti halnya kita butuh baju. Orang kemana-mana jarang yang gak punya HP. Kadang kerjanya di kebun bawa HP. Kalau di kantor kan masih pantasan, ke kebun kerjanya bawa HP. Ini HP. Kemudian di dalam hadis tersebut dikatakan fatuttakhadhu sunnatan. Perkara-perkara fitnah itu kamu jadikan sebagai sunnah. Apa maksudnya fitnah dijadikan sunnah? Menjadikan dirinya sunnah. Dulu orang-orang dulu ya, sebelum TV ini masuk ke pelosok-pelosok, di pelosok-pelosok jarang orang punya TV. Kalaupun ada dulu, saya masih kecil, channelnya cuma satu TV. Itu pun cuma malam hari. Acaranya gak pernah ganti. Kalau bukan Pak Harto yang keluar, biasanya Pak Harto, Menteri Penerangan, itu dulu. Jam hari itu yang karena dulu ini isinya tidak bagus ya, tidak banyak hiburannya seperti sekarang. Orang-orang dulu biasanya anak-anaknya habis asar ke masjid ngaji, kadang bermalam sama kiainya di situ. Pagi baru pulang untuk sekolah. Orang tuanya di rumah habis sholat maghrib, yang bapaknya pegang tasbih, ibunya baca yasin, baca Quran. Itu dulu. Kalau sekarang saudara coba lewat depan-depan rumah, depan rumah orang, habis maghrib nongkrong di depan mamanya pegang remote, papanya pegang HP, anaknya kadang main-main. Ini berpengaruh. Artinya apa? Perkara-perkara fitnah ini merubah saudara, merubah perkara-perkara sunnah kebaikan yang dulu. Ya jangankan orang biasa dulu, ustaz-ustaz, yang ustaz lah, ustaz, tuan guru, buya, kiai, kemana-mana di sakunya selalu bawa tasbih. Begitu duduk di mobil,
atau duduk di bis taksi, tasbihnya dibuka, dirikan. Itu dulu. Kalau sekarang ustadz pergi, ustadzah pergi, di sakunya bawa apa? Bawa makanya di masjid jarang ada tasbih. Kalau dulu banyak tasbih tertinggal, sekarang nggak ada. Bersih dari tasbih. Mengapa? Bawa HP semua. Kadang-kadang bukan ini ya, bukan pergi naik kendaraan yang bawa HP, kadang-kadang ke masjid. Ke masjid mau sholat Jumat. Sholat Jumat ini mestinya baca sholawat, baca surat kahfi, yang dibuka HP di masjid. Maaf ya, beberapa kali pernah di Masjid Nabawi, pernah juga di depan Ka'bah pas sholat. Tiba-tiba ada nada dering HP berbunyi. Apa nada deringnya? Lagu dangdut. Kira-kira kalau nada deringnya lagu dangdut itu orang mana? Orang Indonesia. Kira-kira Indonesianya Sumatera apa Jawa? Hah? Jawa. Bukan Sumatera. Padahal lagunya lagu Melayu. Nah, ini artinya apa? Ini peringatan saudara pada kita bahwa apa yang kita sedang itu sebenarnya fitnah. Itu merusak terhadap ibadah kita. Mestinya habis maghrib baca Quran sampai isya malah nonton TV. Kadang-kadang sholat isya-nya ditunda karena masih nonton TV. Kadang-kadang saking asyiknya nonton TV, orangnya tertidur ditonton oleh TV-nya. Ada yang ditonton TV-nya. Ini zaman sekarang dan pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya internet, HP, TV. Dalam hadis itu dikatakan yarbu fihas saghir. Anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Artinya apa? Anak kecil ini cepat dewasa, cepat nakal, cepat mengerti hubungan lawan jenis. Kalau dulu yang segenerasi saya, yang usianya 40 ke atas, masih remaja, TV ini masih satu channel, HP belum ada. Kenakalan remaja ini lambat. Sampai besar-besar, anak laki-laki dan perempuan kumpul itu tidak ada apa-apa. Itu dulu. Kalau sekarang dengan adanya TV, adanya HP, adanya wifi. Karena sekarang ini di daerah-daerah, kalau di HP-nya gak punya data, minta uang sama mamanya 5.000. Kemana? Ke warung kopi. Biasanya warung kopi menyiapkan wifi. Akhirnya gak pulang-pulang. Gara-gara main internet. Ini pengaruhnya luar biasa. Anak-anak sekarang cepat dewasa. Anak-anak sekarang cepat memasuki masa-masa kenakalan remaja. Nah, ini artinya apa? Ini peringatan pada orang tua. Orang tua pada masa sekarang termasuk pemerintah ya, pemerintah, Bapak Bupati, Wakil Bupati, pemerintah semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana rakyat ini pendidikannya baik, agamanya baik, menjadi orang yang bertakwa. Ini penting. Mengapa yang dihadapi anak-anak remaja sekarang lebih berat daripada yang dihadapi anak-anak remaja dulu? Dulu gak ada TV, HP, internet gak ada, dan dulu kemana-mana andalannya jalan kaki. Kalau sekarang ini anak kita naik motor semua, entah keluar rumah kemana mereka, jumpa siapa, orang tuanya gak tahu. Nah, ini artinya apa? Orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama
pejabat, pemerintah ini harus memperhatikan rakyat masa sekarang, terutama masa-masa remaja. Gimana menjaga moral anak-anak remaja masa-masa fitnah seperti sekarang. Ini fitnah namanya. Ini pengaruh pada anak-anak remaja. Pada orang dewasa begitu juga. Wa yaqra'u fihal kabir. Yang dewasa cepat tua, yang dewasa cepat memasuki masa-masa penuaan, cepat sakit-sakitan, cepat mati. Kalau orang-orang dulu usianya tua-tua sehat-sehat, sekarang ini muda-muda kena asam urat, asam lambung, vertigo, penyakit-penyakit yang dulu kita gak dengar, sekarang ini macam-macam lah. Ini mengapa? Gara-gara HP. Dan lebih dari itu, HP ini juga merusak terhadap orang-orang remaja. Ini banyak terjadi perceraian gara-gara HP. Banyak apa gak banyak? Banyak. Mengapa banyak? Saya ini pernah ceramah di Riau. Entah di daerah mana di Riau. Di tempat bermalam ada cleaning service, karyawan kebersihan. Karena tahu saya keluar kamar ini pakai jubah, pakai sorban, mungkin tahu ini pasti ustaz. Kok pakai sorban terus? Akhirnya petugas karyawan kebersihan ini sering ke kamar saya bersih-bersih. Lama-lama saya sapa, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Yai. Akhirnya duduk. Setelah duduk apa? Pak Yai, boleh tanya apa enggak? Boleh. Kamu tanya apa? Pak Yai, gimana caranya mengembalikan barang hilang? Ya dilihat kamu kehilangan apa. Yang hilang itu apanya kamu? Saya kehilangan istri. Loh, ketinggalan di mana istri kamu? Enggak ketinggalan, ada di rumah. Punya anak, anaknya 3 Pak Yai. Bertengkar dengan kamu? Enggak ada bertengkar. Pegang HP, dia pegang HP. Apa katanya? Cuma titip pesan, jangan dicari aku pergi jauh. Ini gara-gara seorang istri meninggalkan suami. Ada enggak di asahan? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Akhirnya bagaimana? Karena istrinya, suaminya juga teleponan apa, suaminya kepikiran sakit hati, cepat tua saudara suaminya. Ini gara-gara HP. Ya kadang-kadang suaminya sering keluar. Setiap pulang ke rumah, kalau menerima telepon menjauh dari istrinya. Gak mau mengangkat telepon dekat-dekat istrinya. Kira-kira kalau mengangkat telepon menjauh dari istrinya, itu yang telepon ustaz apa ustazah? Akhirnya apa? Suaminya sakit hati, istrinya sakit hati terus, kepikiran, cepat tua saudara, sakit-sakitan. Orang sakit ini rata-rata karena pikiran, sebagian besar. Ini gara-gara HP, gara-gara internet. Artinya apa? Fitnah ini luar biasa saudara pengaruhnya. Ini peringatan kepada kita. Karenanya kalau ke masjid bawa HP ya bawalah. Misalnya ditinggal di mobil nanti takut hilang, bawa, gak apa-apa bawa. Tapi matikan HP-nya, jangan buka HP di situ. Yang dibuka adalah Al-Qur'an atau tasbih. Jangan salah tempat saudara. Masa semuanya main HP? Di rumah main HP, di mobil main HP, di masjid main HP. HP ini benar-benar fitnah. Mengapa fitnah? Yang ujian saudara. Coba saudara terutama yang muda-muda, HP ini fitnah apa bukan? Kira-kira saudara buka HP itu karena keperluan atau karena main-main yang paling banyak?
paling banyak main-main. Coba waktu kamu main-main dengan HP diganti dengan pegang tasbih atau Al-Quran, berapa kali hatam Al-Quran satu bulan kira-kira? Nah, kemudian di dalam hadis tersebut disampaikan wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Dan apabila ada fitnah yang ditinggalkan di situ, orang-orang bilang orang ini meninggalkan sunnah, meninggalkan kebaikan, alias ketinggalan zaman. Orang nggak punya HP dianggapnya. Betul apakah betul? Betul. Tahun 2004 saya pulang dari pondok, oleh orang tua suruh menikah. Masih kesana kemari dari calon untuk menikah, ada saudara bilang sama saya, kawan, bang, apa? Abang mau gak beli HP? Tahun 2004 waktu itu. Saya bilang, saya buat apa beli HP? Saya pikir gak ada yang perlu telepon saya, dan saya juga gak perlu telepon orang. Belum jadi orang penting. Kata kawan ini, sekarang ini zamannya Pak. Kalau gak punya HP ketinggalan zaman. Betul yang disampaikan Rasulullah. Saya bilang sama dia, saya gak punya uang beli HP. Kau pulang dari pondok gak jelas mau kerja apa. Kau beli HP. Kata kawan ini, abang ini kan sering dipanggil kiai-kiai. Kiai-kiai kalau perlu pasti panggil abang. Coba minta HP pasti dikasih. Gak mau. Masa ingin HP tumis-tumis, gak mau. Karena setelah itu sering diundang ceramah dari kampung ke kampung, di kampus, seminar. Kadang-kadang oleh orang dikasih uang, lama-lama dihitung berapa uang di dompet. Akhirnya tanya sama kawan-kawan, ya berapa harganya HP? Pak Ustadz budgetnya berapa? Uangnya berapa? Karena HP ada yang murah, yang mahal juga ada. Oh ada lah, kira-kira 450.000. Wah, itu HP bagus Ustaz. Itu sudah Masya Allah HP 450.000. Akhirnya beli HP seharga 400. Setelah pegang HP, apa yang terjadi? Bingung saudara. Mengapa? Siapa yang mau ditelepon? Keluarga di rumah gak ada yang punya HP. Lama-lama tahun 2009 jumpa dengan kawan pondok. Tanya dia, Ustaz, apa merek HP-nya? Ini HP saya mereknya terbaru. Ganti Ustaz. Ganti apa? Sekarang ini eranya BlackBerry. Saya tanya, BlackBerry itu apa? Ya Allah, Ustaz ini ketinggalan zaman. Saya ini bukan ketinggalan zaman, memang gak ikut rombongan. Apa gunanya BlackBerry? Diterangkan sama kawan. Kalau Ustaz ini punya BlackBerry, bisa kirim gambar, kirim suara, dan Ustaz bisa main Facebook. Loh, Facebook itu apa? Loh, Ustaz ini kalau main Facebook, nanti dakwahnya bisa global. Orang di mana-mana bisa tahu. Dan Ustaz ya, kalau main Facebook bisa untuk cari istri lagi. Waktu itu, padahal saya sudah ceramah ke luar provinsi. Saya dari Jawa Timur, sudah diundang ke Jawa Tengah, ke Bandung. Ustaz itu kalau berceramah, kalau di Jawa, entah di Sumatera, biasanya bisa kerjasama dengan sesama ustaznya. Kalau untuk kawin lagi, akhirnya beli saudara. Nah ini artinya apa? Ini memang benar-benar fitnah. HP, Android, ini fitnah saudara. Karena setiap jumpa dengan orang dibanding-bandingkan. Dan anak-anak kita dibelikan motor jelek, gak mau bawa. Kenapa? Malu sama teman. Ini fitnah. Dan fitnah yang lebih besar dari ini, pengaruh ya,
pengaruhnya HP, pengaruhnya TV, pengaruhnya internet. Yang paling bahaya itu pengaruh terhadap akidah. Ini paling bahaya. Juga pengaruh terhadap Kalau akidah bagaimana? Setelah televisi ini banyak channelnya, kemudian internet, HP, YouTube merajalela, aliran sesat ini menyebar di mana-mana. Betul apa betul? Dulu ya umat Islam Melayu, ini kan orang asahan ini kan Melayu. Cuma sebagian ada yang dari Jawa ya. Dari Jawa tadi Pak Kajari ini ternyata dekat dengan rumah saya. Kemudian juga Pak Bupati ibunya katanya orang Jawa Timur. Terus siapa lagi? Aku dari Jawa. Nah, umat Islam di negeri kita ini dari dulu semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dari dulu. Di dalam fikih kita ini dari dulu mazhabnya Asy'ari. Fikih mazhabnya Syafi'i fikih. Di dalam akidah mazhabnya Asy'ari. Dalam tasawuf mazhabnya Junaid al-Baghdadi. Kalau di sini orang Sumatera, orang Medan ya, Sumatera Utara dan sekitarnya biasanya tarekatnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Betul. Itu di sini. Kalau di Jawa ada yang Syadziliyah, ada Tijaniyah, ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah dan lain-lain. Kalau di sini rata-rata Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ini thariqah. Ini dulu. Terus bagaimana? Setelah televisi, YouTube, HP, media sosial merajalela, aliran-aliran sesat ini masuk kampung-kampung. Apa terutama aliran sesat yang merajalela? Terutama aliran sesat yang namanya Salafi Wahabi. Betul. Ada apa enggak Salafi Wahabi di Asahan? Ada. Banyak apa enggak banyak? Gak artinya gak banyak tahu tapi banyak. Ini bahaya saudara. Mengapa bahaya? Karena merusak terhadap akidah. Dan banyak orang-orang yang diam-diam di rumah saja, aktif di media sosial, mendengarkan radio, televisi, akhirnya terpengaruh dengan pemikiran mereka. Apalagi memang kelompok-kelompok ini banyak mendirikan rumah-rumah tahfidz di mana-mana. Ini hati-hati. Hafal Quran bagus hafal Quran. Tapi kalau hafal Quran nanti akidahnya rusak, akhirnya hafalan Qurannya ini jadi bahan untuk merusak umat Islam. Na'udzubillah min. Dan ini termasuk fitnah. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang membaca Al-Quran. Ada orang baca Quran, padahal baca Quran bagus, tapi Rasulullah khawatir. Saya ini khawatir pada kalian nanti, pada orang yang baca Quran. Kita ini sebenarnya semuanya baca Quran kan? Paling enggak dalam sholat baca Quran. Ini maksudnya apa? Baca Qurannya bagus saudara. Nanti ada orang baca Quran, Qurannya bagus. Kalau perlu dia hafal Al-Quran. Hatta idza uriyat bahjatuhu alaih. Hingga ketika orang tersebut kelihatan indah karena Al-Quran. Karena Al-Quran dia kelihatan indah. Kalau menjadi imam, suaranya merdu mendayu-dayu. Jadi imam sholat. Wasara rida'an lil Islam. Dan dia menjadi penolong Islam. Kok menjadi penolong Islam? Jadi imam masjid, mengajar tahfidz Quran, membuka rumah-rumah tahfidz. Tapi bagaimana setelah dia kelihatan indah karena Al-Quran,
menjadi penolong Islam, ghayyarahu ila ma Allah. Orang tersebut merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Karena yang merubah ajaran Quran ini orangnya bagus, penolong Islam, orang terpengaruh dengan dia. Fansalakha minhu wa nabadahu wara'a dhahri. Lalu orang tersebut melepaskan diri dari Al-Quran. Al-Quran ajarannya dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bis-sayf. Dia menyerang tetangganya dengan pedang. Ini yang terjadi di Syria, di Irak, yang namanya ISIS. ISIS itu akidahnya Salafi Wahabi. Orang-orangnya banyak hafal Al-Quran, suaranya merdu kalau jadi imam. ISIS menyerang tetangganya sesama muslim dengan senjata. Kalau dulu dengan pedang, sekarang bukan pedang saudara, tapi apa? Senjata api, pistol, tembak. Sekarang yang terjadi di negara. Waramahu bisyirki, dan orang ini menuduh tetangganya dengan syirik. Coba perhatikan, menuduh orang lain syirik. Qurannya bagus, menolong agama Islam, merubah ajaran Al-Quran. Yang merubah ajaran Al-Quran belum. Ini ya, Qurannya bagus, menolong agama Islam, mensyirikkan orang lain. Ada apa enggak di asahan? Ada? Enggak ada? Pak MUI ada? Belum ada? Saya pernah diundang ke Tanjung Bahra itu ada yang begitu. Katanya di asahan ada juga. Siapa itu Salafi Wahabi saudara? Banyak membuka rumah-rumah tahfidz. Hati-hati dengan Salafi Wahabi, karena sabda Rasulullah SAW, mereka merubah ajaran Al-Quran. Kok dikatakan merubah ajaran Quran? Ajaran yang dianjurkan dalam Al-Quran, dalam hadis oleh Salafi Wahabi disyirikkan, dikafirkan. Padahal itu ajaran Al-Quran, anjuran Al-Quran dan hadis. Salafi Wahabi bilang syirik. Tawassul, tabarruk, istighatsah, itu ajaran Al-Quran. Dan ini memang ajaran leluhur kita, umat Islam bangsa Melayu di Indonesia. Tawassul, tabarruk, istighatsah, ajaran. Ini oleh Salafi Wahabi disyirikkan. Kalau disyirikkan pakai ayat Al-Quran dasarnya, cuma dirubah pengertiannya. Pengertiannya dirubah oleh mereka. Ini contoh ya. Ini yang paling fatal mensyirikkan. Ada yang lebih ringan. Ajaran-ajaran dari ulama-ulama dulu dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis, oleh Wahabi dibid'ahkan dan disesatkan. Ada apa gak ada? Biasanya orang begini gak punya tahun baru Islam. Wahabi itu gak punya saudara tahun baru Islam. Mengapa? Tahun baru Islam tidak ada. Apanya yang itu? Padahal memang tahun baru. Ini mereka. Saya ini tahun 2018 diundang tabligh akbar di Aceh. Di Aceh ini orang Aceh kalau tabligh akbar biasanya sebelum ceramah panitianya bisik-bisik, Pak Kiai, orang-orang minta Pak Kiai ceramahnya 3 jam, dan nanti ada tanya jawab cukup 1 jam. Karena ceramahnya 3 jam saudara, di meja di depan saya itu minumannya banyak macam. Ada kopi, ada jahe, ada susu, ada bandrek, ada mineral, ya macam-macam karena lama. Kalau di Sumatera Utara di Medan ini biasanya cuma air mineral atau kopi, karena nggak lama biasanya. 1 jam, 1 jam setengah. Nah, akhirnya apa? Habis itu tanya jawab. Mau tanya apa? Pak Kiai,
Kata orang Wahabi, tahlilan kita ini kalau ada orang meninggal biasanya tradisi tahlil ada di asahan. Berapa malam? 3 malam. Dan setelah tahlilan biasanya ada kenduri. Kalau di Jawa makan-makan. Di sini apa namanya? Hah? Ada makannya juga? Ada. Ini Pak Kiai kata Wahabi gak ada dalilnya. Bid'ah sesat. Saya tanya sama dia, tahlilan yang gak ada dalilnya menurut Wahabi itu apa tahlilan yang berupa bacaan zikir, apa yang makanan itu? Kata orang itu kedua-duanya Kiai gak ada dalilnya. Loh, kok bisa gak ada dalilnya? Ini amalan dari leluhur kita, ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu alim-alim saudara. Beda dengan ulama sekarang. Kalau kita ini ya alim lah, tapi dibandingkan yang lebih bodoh. Kalau dibandingkan dengan orang-orang dulu yang gak ada apa-apanya orang sekarang. Orang dulu itu hafal sama kitab. Saya bilang sama dia, tahlilan itu artinya bacaan zikir, pahalanya untuk menolong orang yang meninggal. Siapa yang bilang gak ada dalilnya? Kalau dia bilang gak ada dalilnya, berarti gak pernah ngaji. Gak pernah ngaji dia. Mengapa gak pernah ngaji? Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan aku dari Aceh, bukan Buya dari Sumatera Barat, bukan muallim dari Medan, bukan kiai dari Jawa, bukan tuan guru dari Nusa Tenggara Barat, bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah saudara yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Karenanya tahlil jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita meninggalkan ajaran Rasulullah. Di mana dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi." Kami pergi bersama Rasulullah SAW pada suatu hari menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada saat dia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah bersama para sahabat pergi takziah ramai-ramai. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa sufiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburannya. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Lama bacanya. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat semuanya juga baca subhanallah. Thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama bacanya. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah membaca subhanallah, la ilaha illallah. Para sahabat baca. Falamma nusarafa, ketika Rasulullah berhenti baca setelah lama, lalu Rasulullah berhenti baca. Qila lahu, sebagian sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir?" Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah dan baca Allahu Akbar? Tadi lama, mengapa? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab,
laqad tadayaqu ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang saleh dijepit kuburan. Kira-kira yang enggak saleh bagaimana kira-kira? Ini orang saleh saudara dijepit kuburan. Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir Allah tidak melepasnya dari jepitan kubur. Karenanya aku bacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama, zikir tahlil yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat dan memang ada dasar. Hadis ini saudara kata para ulama termasuk hadis yang mengerikan tentang fitnah kubur, alam kubur. Mengapa mengerikan? Karena almarhum sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini orangnya soleh, yang bersaksi bahwa beliau soleh langsung Rasulullah saudara. Kalau Rasulullah yang bersaksi pasti soleh. Kalau tetangga kita yang bersaksi, kira-kira soleh beneran apa enggak? Enggak jelas. Mengapa? Bangsa Indonesia ini toleransinya tinggi. Kalau ada tetangga meninggal, oleh Pak Ustadz dipersaksikan saudara-saudara almarhum ini baik apa enggak? Walaupun enggak baik, bilang baik semua. Mengapa? Toleransinya tinggi. Cuma biasanya kalau enggak baik, bilang baik sambil senyum-senyum. Ditanya kenapa senyum? Ya kita tahulah almarhum, tapi kita gak enak sama keluarga. Ini yang bersaksi orang soleh Rasulullah, yang mensolatkan juga Rasulullah saudara. Saksinya Rasulullah, yang mensolatkan juga Rasulullah, dijepit oleh alam kubur. Kira-kira kita bagaimana? Terus gak mau dibacakan tahlil. Karenanya tahlil itu saudara yang afdal, yang bagus dibaca di kuburan. Setelah pemakaman dibacakan talqin, baca doa, lalu tahlil ramai-ramai. Mengapa tahlil ramai-ramai? Agar kalau almarhum dijepit oleh malaikat munkar nakir, dijepit alam kubur, segera dilepas. Karena malaikat ini bisa didemo dengan baca zikir. Pakai zikir Pak. Cuma biasanya ya kalau di Jawa tahlilnya bukan di kuburan, tapi di rumah duka malam-malam. Kalau di sini tahlilnya di kuburan apa di rumah duka? Di rumah duka. Jam berapa tahlilnya? Jam 8. Setelah Isya ya, setelah Isya ini sekitar jam 8. Kalau almarhum dikubur jam 9 pagi, tahlilnya jam 8, berarti menunggu bantuan 11 jam. Kira-kira kalau saudara terjepit di kebun, menunggu bantuan 3 jam, kira-kira lama apa sebentar? Lah, ini 11 jam saudara. Anaknya gak ada yang baca Quran di kuburan ayahnya, malah bertengkar soal warisan. Nah ini artinya apa? Tahlil itu ada dalilnya saudara. Jangan dibilang gak ada dalilnya. Ini yang tahlil. Kemudian sedekah makan kenduri, apa namanya di sini kenduri? Hah? Makanan. Hah? Ya kenduri juga ya, kata yang Jawa. Nah, kata yang Melayu apa? Kenduri juga. Nah kenduri ini ada dalilnya saudara. Mengapa ada dalilnya? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Shadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Jadi kalau ada keluarga meninggal, keluarganya dianjurkan sedekah. Mengapa? Dasarnya mana?
dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi muftulitat nafsaha wa lam tusib." Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Meninggalnya mendadak, tapi bukan karena COVID. Dulu COVID tidak ada. COVID ini penyakit masa sekarang. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku ini sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Ibu saya ini senang sekali bersedekah Rasulullah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuknya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya singkat tapi padat. Na'am, iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Dan kita ini kalau bersedekah dianjurkan setiap bersedekah pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua yang meninggal dunia. Dianjurkan memang karena sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha 'an abawayhi." Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, maka niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kasih sedekah, dalam hati pahalanya untuk almarhumah orang tua. Ada anak yatim, kasih lagi untuk almarhumah orang tua. Ada bangunan masjid, pesantren, sedekah lagi. Ada kotak amal berjalan di masjid, kasih lagi. Dalam hati pahalanya untuk almarhumah orang tua. Mengapa diniatkan untuk orang tua? Fayakunu lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang. Langsung. Kalau pahalanya mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah gak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah. Artinya apa? Kalau sedekah kita diniatkan untuk orang tua kita dapat pahalanya secara langsung dan penuh. Yang bersedekah pahalanya juga berkurang. Tapi kalau kita sedekah gak diniatkan untuk orang tua kita gak dapat pahala kita tidak bertambah. Jadi memang dianjurkan sedekah untuk orang tua. Begitu dalil-dalil seperti ini bahwa sedekah untuk orang mati itu sampai disebarkan oleh guru-guru kita ceramah di mana-mana. Apa kata Wahabi? Ada Wahabi dari Malaysia kirim video. Apa videonya? Kata dia, gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, katanya kemarin sesat, sekarang gak apa-apa. Loh, gak apa-apa. Cuma pakai cuma. Apa katanya? Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun surau, suruh bangun masjid, saudara. Kalau setiap ada orang mati bangun masjid, kira-kira negeri kita jadi negeri apa? Berapa juta masjid di negeri kita? Kalau bangun masjid, dan gak semua orang mampu bangun ya semuanya. Nah, dan para ulama kita melegalisir, merekomendasikan kenduri. Itu dasarnya kuat sekali, saudara. Bukan tanpa dasar, bukan main-main.
Mengapa kalau ada keluarga meninggal kita bikin kenduri? Ulama kita dari dulu merekomendasikan. Karena di dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Minhajul Qawi, dalam kitab Fathul Wahhab, dan kitab-kitab yang lain, para ulama kita semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-ma. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor satu adalah sedekah air. Sedekah air ini paling besar saudara pahalanya. Thumma ta'am, lalu di bawahnya adalah sedekah makan. Air lalu makanan. Ini paling besar pahalanya air ini. Ya termasuk air mandi, ini paling besar. Nah, mengapa sedekah air ini paling besar pahalanya? Karena ketika Sa'ad bin Ubadah, sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya untuk ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma, air. Air ini paling besar pahalanya saudara. Mengapa paling besar? Air ini paling banyak dibutuhkan. Oh, kita ini bangun tidur biasanya minum air. Nanti habis makan minum air. Sambil kerja minum air. Naik pesawat mau mendarat biar telinga tidak sakit minum air. Kalau ngantuk minum kok. Sambil ceramah juga minum kok. Biar gak ngantuk saudara. Ini sedekah paling afdal. Dan sedekah air jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air, walaupun nggak pakai modal atau modalnya murah sekali, biayanya murah sekali, gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama kalbun yuqifu bi raqiyatin qad kana yaqtuluhu al-'atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena haus, mau melompat ke dalam sumur gak bisa. Akhirnya bagaimana? Mengelilingi sumur. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihat. Ini kejadian di Timur Tengah dulu sebelum Islam. Timur Tengah itu gersang saudara, jarang ada air. Ada anjing kehausan hampir mati mengelilingi sumur. Tiba-tiba ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya kalau dulu kerjanya malam, kalau siang dulu itu pelacur dulu. Kalau pelacur sekarang ini kadang lebih parah saudara. Mengapa lebih parah? Kerjanya siang malam, pulang kerja sampai di dekat sumur, pelacur itu melihat anjing hampir mati. Hatinya merasa iba, merasa kasihan. Karena kasihan, fanaza'at muqaha, lalu pelacur itu melepas sepatunya. Dulu pelacur kerja pakai sepatu. Kalau sekarang kira-kira kerja pakai sandal apa pakai sepatu? Gak tahu. Dan memang tidak boleh gak boleh saudara tahu pakai apa pelacur. Kalau tahu itu ya bahaya itu kalau tahu. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi. Pelacur itu mengambil air di bawah. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Peradaban manusia belum sampai ke sana.
Sumur itu pakai tangga ke bawah. Turun dia ke bawah. Turun ke bawah, ambil air pakai sepatu, naik ke atas, fasakat bumi. Lalu dia kasih minum anjing. Setelah kasih minum anjing, anjingnya sudah segar, pergi. Pelacur ini pulang. Sampai di rumahnya, kemudian pelacur ini meninggal dunia. Mengapa meninggal? Mungkin malamnya kena vaksin. Vaksin langsung 3 overdosis. Apa yang terjadi dalam hadis itu? Faghfirlaha gara-gara ngasih minum anjing, dosanya oleh Allah diampuni sebagai pelaku. Padahal ngasih minum anjing, ini ngasih minum anjing saudara seperti itu. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosa yang sering ngasih sedekah air, mengapa pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum air? Apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia. Walaqad karramna bani Adam, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, apalagi manusianya orang apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal mantap saudara. Karenanya kalau ada tetangga, ada kawan lewat depan rumah, ada singgah di rumah. Untuk apa? Paling enggak kita ngasih niatkan Allah mengampuni dosa kita. Walaupun besar bisa diampuni udah. Walaupun besar. Kalau anjing saya kira gak pernah. Saudara pernah kasih minum anjing? Ibu-ibu pernah? Bapak-bapak pernah? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Hah? Diambilkan bak. Mengapa? Karena anjingnya ikut salafi wahab. Padahal anjingnya lapar itu saudara. Nah, berdasarkan hadis ini ya, berdasarkan hadis ini kata para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis, syarah Bukhari, syarah Muslim, Umdatul Qari, Irsyadus Sari, Al-Qaul Wahab, syarah Muslim, semuanya mengatakan orang yang punya hewan ternak, saudara misalnya punya ayam, punya kambing, punya lembu, punya kucing, dikasih makan, dikasih minum, itu mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayam, tapi kasih padahal itu ternak hewan, apalagi kalau ternak manusia. Saudara ini ya, bapak-bapak ini ngasih makan anaknya, istrinya, dosanya dikurangi. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anak. Kalau masih banyak dosanya, tambah istri. Mengapa? Untuk mengurangi dosa. Istrinya protes, abang kawin lagi ya, Ma, abang ini banyak dosa loh. Katanya kalau ngasih belanja mama, dosa abang dikurangi. Kalau cuma mama yang mengurangi, kapan habisnya? Abang ini ingin cepat habis. Berarti abangnya ini Ahlus Sunnah wal. Kalau gak mau berarti wahab. Nah ini artinya apa? Sedekah minum itu pahalanya besar saudara. Jangan dikira gak besar. Kedua, sedekah yang paling besar nomor 2, sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islami khair?"
hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, paling besar pahalanya mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tu'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang itu termasuk amalan yang paling baik. Cuma kata para ulama levelnya di bawah sedekah air. Itu lebih tinggi pahala. Seberapa besar pahala ngasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, juga Nabi Dunya dalam Al-Ikhwan, Sayyidina Ali berkata, la an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqa nasamatan. Seandainya aku mengundang makan orang-orang pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok itu di soknya zakat fitrah, beras 2 kilo 2 kon. Kalau 2 sok 4 kilo setengah. Orang Indonesia standarnya 1 kilo cukup dimakan 10 orang. Berarti undangan berkisar antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang-orang antara 20 sampai 50, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli hamba sahaya lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan orang 20 sampai 50 orang pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Budak ini sekarang saudara tidak ada. Kalaupun ada harganya mahal, kira-kira seharga Indofaribon. Ternyata ngasih makan orang 20, 30, 50 pahalanya lebih besar daripada sedekah Indofari. Besar saudara pahala ngasih makan. Nah, dan orang yang senang ngasih makan ini hatinya lembut, dilembutkan oleh Allah, mudah menerima kebaikan. Mengapa? Karena di dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, "Anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswatan qalbi." Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana caranya agar hati ini menjadi lembut? Rasulullah SAW menjawab, "Idza aradta ayyalina qalbuk." Kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, fa'aqimil miskin. Kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Bangsa kita ini senang ngasih makan sejak sebelum Islam dulu. Jangankan senang, susah bangsa kita ini ngasih makan, saudara. Anaknya lahir dapat 40 hari selamanan. Waktunya turun ke tanah ngasih makan. Waktunya bisa berjalan ngasih makan. Istrinya hamil dapat 4 bulan kasih makan, dapat 7 bulan kasih makan lagi. Ini senang. Jangankan senang, susah pun, sedih pun kasih makan. Kakeknya meninggal dunia, orang ashab 3 hari kasih makan. Karena bangsa kita ini senang kasih makan, hatinya lembut-lembut. Begitu para ulama datang berdakwah, bangsa Melayu semuanya masuk Islam, kecuali yang Islam. Hatinya lembut. Jadi kasih makan ini melembutkan hati. Yang kedua yang dapat melembutkan hati dalam hadis ini, wamsah ra'sal yatim. Kamu yang sedang mengusap kepala anak yatim. Artinya apa? Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Kalau di sini ada tradisi usap kepala yatim. Bulan apa? Muharram ya. Muharram.
Ada yang bulan puasa, bulan Maulid. Mengusap itu artinya simbol kasih sayang, saudara. Kalau ada anak yatim, bisa usap kepalanya. Niatnya dalam hati Allah melembutkan hati kita, dilembutkan oleh Allah. Itu namanya simbol kasih sayang. Karena mengusap ini simbol kasih sayang, jangan cuma usap. Lalu bagaimana? Setelah mengusap, dompetnya dibuka. Lalu ambil uang yang paling gede. Ya gak apa-apa kecil-kecil, yang penting sering, saudara. Kecuali kalau namanya masih muda, kasih yang paling besar. Mengapa? Janda muda ini kalau dikasih uang banyak biasanya bahagia. Kalau bahagia, wajahnya cerah, nanti cepat laku. Bentar masuk Pak. Enggak mengusap kepala yatim, jangan setahun sekali, saudara. Mengapa? Sekarang ini zaman fitnah, akhir zaman, banyak maksiat. Maksiat datang, banyak keras lagi hati. Jadi perlu sering-sering. Wah repot Pak Kiai kalau sering-sering. Mengapa? Rumah yatimnya jauh. Ya kalau ingin gak repot, minta yatim itu pada mamanya, adopsi di rumah kita. Wah gak boleh Pak Kiai sama mamanya. Mengapa gak boleh? Mamanya gak ada temannya. Kalau gak boleh, diminta mama, nanti dapat anak. Betul. Ini namanya strategi marketing, saudara. Kalau ke Medan ya, lewat di depan mall langsung dapat SMS, beli satu gratis satu. Ini untuk menembuskan hak. Ya kalau istrinya protes, abang kawin lagi ya. Mak, hati abang ini keras. Abang ini kawin lagi karena ingin mengusap anak. Katanya gak boleh mengusap anaknya sering-sering, kecuali kalau dapat mama. Berarti suaminya ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini artinya apa, saudara? Sedekah makan, sedekah minum, ini pahalanya besar. Karenanya oleh para ulama kita, yang namanya kenduri dari dulu ini ada memang. Bukan gak ada dasarnya, saudara, dasarnya kuat. Kita ini kalau berbicara tahlilan 1 jam gak selesai, bicara kenduri 1 jam gak selesai. Karena dasarnya banyak. Amalan-amalan yang kita warisi dari ulama-ulama dulu ada dalilnya semua. Dan hadis tadi jangan disalahpahami. Hadis tentang pelacur itu apa? Kereta api. Nah, gimana salah paham? Tadi kan ada pelacur diampuni karena kasih minum anjing. Kalau yang salah paham langsung begini, pulang dari ngaji. Nah, kalau begitu gak apa-apa datang ke pelacuran. Yang penting besoknya bawa air mineral 1 kardus ke masjid haji akan waktu. Ini namanya gagal paham. Gagal paham, saudara. Hadis seperti ini bukan untuk meringankan perzinahan, tetapi ini motivasi agar kita senang sedekah minum dan sedekah makan. Itu maksudnya. Tapi bagi orang yang sudah terlanjur pernah melakukan dosa zina, maka bagaimana? Yang sering sedekah minum dan sedekah makan. Karena sedekah makan ini sama dengan sedekah minum. Walaupun kecil, kadang dosa besar diampuni oleh Allah. Ini ada hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil, fa'abadallaha fi syawma'atihi 60 'aman." Dulu ada orang ahli ibadah dari Bani Israil. Dia beribadah di surau pribadinya selama 60 tahun gak pernah keluar. Kalau siang hari orang ini berpuasa,
Malam hari berdoa, sholat, menangis pada Allah. Siang malam 60 tahun gak pernah keluar. Setelah 60 tahun fa'umtiratul ardh, tiba-tiba hujan lebat. Karena hujan lebat fakhdarat, suasana sekitarnya berubah menjadi hijau. Pepohonan, tanaman-tanaman tumbuh semua. Setelah suasana menjadi hijau, fa asyrafar rahib min shawmati, ahli ibadah tersebut mengintip dari suraunya. Loh, sudah hijau, suasana menyenangkan, indah sekali. Faqal, lalu dia berkata dalam hatinya, law nazaltu wa dzakartullah lasdaqtu khairan. Coba aku turun dari surau ini lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati karunia berupa pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang hijau, pasti pahalanya semakin besar karena ada syukur kepada Allah. Fanazalah, akhirnya turun dia. Wa akhadha ma'ahu ar-raghifain. Setelah turun dia membawa bekal 1 atau 2 potong roti. Bawa roti 2 potong. Wiritan watasnya. Fa bainama huwa yamshi wa yadhkurullah, ketika dia sedang berjalan sambil berzikir kepada Allah, idh laqiyathu imra'atun, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Laki-laki sendirian jumpa perempuan sendirian. Kira-kira apa yang terjadi? Pertama kali adalah menyapa. Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya menyapa. Siapa? Saya Pak Ustaz. Kok tahu kalau saya Ustaz? Loh, Pak Ustaz yang beribadah di surau itu 60 tahun gak pernah turun. Pak Ustaz ini viral, masuk Facebook. Kamu? Saya orang biasa Pak Ustaz. Setelah berkenalan lalu sharing, tukar-menukar pengalaman. Setelah sharing lalu berbagi curahan hati, saling curhat. Setelah curhat lalu sayang-sayangan. Akhirnya apa? Gak tahan godaan syaitan, faghashiyah. Akhirnya berzina. Setelah berzina orang ini menyesal, menangis, merasa malu kepada Allah, merasa takut. Akhirnya pingsan. Setelah sadar dari pingsan, orang ini cari air mau mandi. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan. Mandi, ditanggalkan bajunya satu persatu, lalu mandi dia. Ketika sedang mandi, ilja Abu Sayyid, tiba-tiba datang seorang pengemis. Pak Ustaz, minta uangnya Pak Ustaz. Jalur ini Pak Ustaz. Loh, kok minta uang? Lapar Pak Ustaz, belum makan. Oh, kamu butuh makan? Iya Pak Ustaz. Itu di baju ada roti, di hampirinya baju itu. Rotinya ada 2. Pak Ustaz, saya ambil berapa? Bawa aja semuanya, kedua-duanya buat kamu. Pengemis itu pun pergi makan 2 roti. Selesai mandi, ahli ibadah ini memakai bajunya. Setelah memakai bajunya, tiba-tiba malaikat Israel datang. Siapa malaikat Israel? Malaikat penjagutnya dicabut meninggal. Begitu meninggal, 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Karena 2 malaikat ini beda aliran, beda partai politik, bertengkar sama. Biasanya kalau beda pilihannya kan bertengkar. Loh, kok sampian malaikat surga? Loh, kok sampian malaikat neraka? Sama-sama terkejut. Kata malaikat surga, saya kesini membawa ini ke surga. Orang ini beribadah 60 tahun gak pernah keluar, pantas masuk surga. Kata malaikat neraka, loh, saya kesini membawa ini ke neraka. Ini berzina 1 kali. Orang berzina pantas masuk neraka. Akhirnya rebutan. Karena rebutan ditimbang akhirnya. Pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang saudara, ternyata dosa zinanya lebih berat sekali. Ibadahnya yang 60 tahun harus ringan. Zina 1 kali
menghapus pahala amal ibadah 60 tahun. Kata malaikat neraka, nah ini ikut saya dengar, ibadahnya hangus. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Kenapa? Tadi ini sebelum mati sempat sedekah roti 2 potong. Dan itu belum ditimbang roti 2 potong. Oh iya. Akhirnya roti 2 potong diindeks, kalau saudara ditimbang. Begitu roti 2 potong ditimbang, ternyata lebih berat lagi. Berat. Zinanya menjadi ringan, diampuni oleh Allah karena sedekah roti 2 potong. Akhirnya apa? Kata mereka surga, nah ini ikut saya masuk surga. Orang asahan kalau kenduri rotinya berapa potong? Banyak kok. Bukan cuma rotinya, tapi kambingnya berapa ekor? 2 deh. Kalau ayam potong berapa banyak malah. Ini berarti sedekahnya sangat mantap. Artinya apa? Sedekah makan itu saudara, walaupun sedikit jangan diremehkan. Kadang-kadang gara-gara sedekah makan dosa besar diampuni oleh Allah. Tapi hadis ini jangan disalahpahami. Gimana yang salah paham? Pulang dari Masjid Agung, apa-apa berarti besok ini ke pelajaran. Yang penting pulang dari sana beli roti. Ini namanya gagal faham. Hadis ini maksudnya bukan meringankan perzinahan saudara. Ini motivasi kita rajin sedekah maksudnya saudara. Nah, mengapa sedekah makan dan minum ini pahalanya besar? Pertama, sedekah makan dan minum ini kebutuhan pokok saudara. Orang gak makan, gak minum mati saudara. Kalau yang lain ya. Dan orang ini biasanya kalau sedekah makan dan minum itu lupa. Semakin habis makanannya semakin puas. Suaminya bilang sama mamanya, istrinya, "Ma, besok kenduri mah. Berapa Pak undangannya?" Undangannya 100. Istrinya bikin makanan 100. Ternyata undangannya hadir semua, makanan habis. Kira-kira istrinya puas gak puas? Bulannya lagi bikin kenduri lagi. Berapa Pak undangannya? 150. Ibu izinkan buat makanan 150. Ternyata yang datang 30 orang. Kira-kira istrinya marah apa gak marah? Kecewa apa gak kecewa? Kecewa. Ini kalau makanan saudara, beda dengan yang lain. Kalau yang lain beda. Misalnya saudara bawa uang banyak, mengapa? Mendengar di masjid sana ada santunan, bawa uang. Sampai di situ ternyata acara sudah selesai, fakir miskinnya sudah pulang. Kira-kira saudara senang apa marah? Kira-kira senang apa marah? Senang. Apa kata? Masih rezeki saya. Ya bukan rezeki kamu. Allah tidak memuliakan kamu bersedekah pada orang. Beda. Kalau sedekah makan itu lupa. Tapi kalau selain makanan ingat terus. Coba saudara sedekah Avanza sama tetangga. Kira-kira ingat terus apa enggak? Ingat terus. Saudara punya hajatan, tetangga yang dikasih Avanza diundang tidak datang. Kira-kira jengkel apa enggak? Dibicarakan, sudah dikasih mobil gak mau datang. Dasar gak tahu balas budi. Harus pahalanya. Besoknya Avanzanya lewat, bilang sama tetangganya, kamu tahu Avanza yang lewat tadi? Kenapa? Itu sedekah dari saya. Kamu kok sedekah Avanza? Saya ikhlas karena apa? Bilangnya ikhlas tapi ceritanya kemana-mana. Harus pahalanya sama. Kalau makanan dan minuman gak bakal cerita. Makanya pahalanya besar. Ini besarnya pahala sedekah minum dan makan.
Nah, kembali kepada yang tadi, artinya apa? Ajaran-ajaran Islam yang diwarisi oleh bangsa Melayu dari para leluhur dulu itu dasarnya sangat kuat, dan itu merupakan simbol dan fondasi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya jangan ditinggalkan. Dan ini saudara, di antara fitnah-fitnah akhir zaman yang perlu menjadi refleksi kita dalam menatap kehidupan tahun-tahun ke depan. Karena zaman ke depan ini kita khawatir fitnah ini semakin besar. Kita dulu ya ketika masih kecil gak terbayang ada HP seperti sekarang. Karena di HP ini sangat lengkap saudara. Terutama yang laki-laki, kalau istrinya pandai main HP, akhirnya belanja terus secara online. Memang gak kemana-mana, tapi belanjanya diantar dari mana-mana. Cepat habis uang suaminya. Akhirnya suaminya cepat sakit-sakitan. Mengapa? Istrinya gak keluar-keluar, cuma pandai belanja. Ada apa enggak sekarang? Banyak sekarang fitnah memang. Ini fitnah akhir zaman. Karenanya kita ini pelajaran bagi kita. Gimana kita menjaga anak-anak kita. Nah, cara terbaik melindungi anak-anak kita dari pengaruh pergaulan, dari pengaruh Android, dari pengaruh internet, anak kita dimasukkan pondok. Insyaallah kalau dimasukkan pondok, anak kita lebih steril, lebih bagus. Makanya tadi diumumkan di sini katanya ada tahfidz ya. Di mana Pak? Di belakang. Alhamdulillah. Itu harus diawasi, dijaga, didukung seperti itu untuk menjaga anak-anak kita agar tidak larut dalam kerusakan moral, kerusakan iman, kerusakan akidah akibat fitnah perkembangan zaman. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah Kabupaten Asahan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita. Mudah-mudahan semuanya istiqamah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma. Juga mudah-mudahan ya, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang punya hutang segera lunas hutangnya, yang belum punya rumah segera punya rumah, yang belum ke tanah suci segera berangkat ke tanah suci. Amin Allahumma. Yang belum punya menantu segera punya menantu, yang belum punya pasangan segera punya pasangan, dapat yang solehah, dapat yang soleh, dimurahkan rezekinya, rezeki yang halal dan barokah, dan Kabupaten Asahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Ini ada surat pada saya suruh baca apa? Oh ini minta donasi ya, agar Ustaz dapat memberitahu gelar donasi infak operasional program cuci sajadah masjid gratis untuk membantu operasional panitia menjangkau masjid-masjid di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai. Program ini merupakan amanah almarhum Tengku Zulkarnain. Jadi ada bantuan ya, donasi untuk membersihkan sajadah-sajadah di masjid. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Mari kita baca doa bersama, doa yang khusyuk ya. Karena doa ini kalau berjamaah, insya Allah sebagian jamaah ini ada yang soleh. Kalau ada yang soleh, terangkat doanya oleh Allah, yang lain ikut terangkat. Ini keutamaan berjamaah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfazna fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina waj'alna syakirina li ni'matik muslimina biha 'alal qabilina la fasnaha 'alaina. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.